Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penguasaan saya pada bab ke-6. Yang pertama yaitu klausa dan kalimat. Klausa merupakan satuan kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah bahasa yang mengungkapkan pikiran yang uluh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan sesuatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat. Mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Agar mudah memahami perbedaan klausa dan kalimat, berikut adalah contoh kalimat. Kalimat klausa. Yang pertama, ia menjadi pendiam. Kemudian ada yang kedua, karena sakit dan tidak harus datang seminar itu. Yang kedua ada kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis. Sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat atau SP dan SPOK. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Contoh, anak itu sering melamun. Itu terdapat subjek dan predikat. Kemudian ada lanang membeli sepatu baru di pasar. Itu merupakan subjek SPOK. Kemudian ciri subjek atau S. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata-kata apa yang digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya, Bandung pernah menjadi lautan api. S sama dengan N atau subjek sama dengan nominal. Selain berupa nomina, frasa nominal atau klausa, subjek dapat pula berupa verba atau frasa verbal, atau adjektiva atau frasa adjektival. Kemudian ada ciri predikat. Predikat atau P merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur 27 utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, verba atau kelompok kata kerja, frasa verbal. Kelompok kata sifat atau frasa adjektif atau kelompok kata benda atau frasa nominal, letak predikatnya lazim, berada di sebelah kanan predikat. Kemudian ada ciri objek. Ciri objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nominal atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja, transitif atau verba transitif. Objek tidak hadir atau tidak muncul dalam kalimat tersebut. Contohnya, jaksa menghadirkan saksi. O sama dengan nominal. Kemudian ada ketua MPR menjadi gubernur. Pelengkap, ciri pelengkap. Pelengkap seperti halnya objek adalah unsur kalimat yang predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa. Frasa nomina, verba atau frasa verba. Dan berupa adjektival. Selanjutnya ada ciri keterangan. Keterangan atau K adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina atau frasa nominal, frasa numeral berupa frasa profesional atau berupa alverba. Nomina atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan sebesar biaya nominalnya. Dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu. Selain itu, keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib
wajib hadir atau wajib muncul dalam kalimat, dan keterangan memasuka keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan manusia bukan bagian dari predikat. Keterangan manusia merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. Analisis kategori, fungsi dan peran kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan analisis. Peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya.